Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua, khususnya untuk dosen pengampu mata kuliah penganggaran bisnis 6D, yaitu Bapak Dr. Dwi Sugiarto, SEMM, dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai penyusunan anggaran bahan baku, yang disusun oleh 1. Rizka Oktaviana, NIM 2019-11042. Yang kedua ada Afif Arianto, NIM 2019-11056. Yang ketiga ada Cahyawati Ningrum, NIM 2019-11118. Dan yang keempat ada Nanda Rizky Ramadan, NIM 2019-11724. Materi yang pertama adalah penjelasan mengenai bahan baku atau bahan mentah itu sendiri. Bahan baku atau bahan mentah merupakan bahan yang membentuk bagian menyeluruh dari produk jadi. Bahan yang digunakan dalam proses produksi ini secara tradisionalnya dapat diklasifikasikan menjadi 1. Bahan mentah langsung atau raw material atau direct material. Yang kedua adalah bahan mentah tidak langsung atau bahan pembantu atau indirect material. Berikutnya adalah rencana bahan mentah. Perencanaan bahan mentah meliputi semua anggaran yang berhubungan dan merencanakan secara lebih terperinci mengenai penggunaan bahan mentah ataupun suku cadang untuk proses produksi selama periode yang akan datang. Berikutnya adalah tujuan penyusunan rencana bahan mentah. Yang pertama ada memperkirakan jumlah kebutuhan bahan mentah. Yang kedua ada memperkirakan jumlah pembelian bahan mentah. Yang ketiga memperkirakan kebutuhan dana untuk pembelian bahan mentah. Yang keempat memperkirakan komponen harga pokok produksi atau HPP dengan adanya pemakaian bahan mentah untuk proses produksi atau produk costing. Lalu yang terakhir atau yang kelima adalah pengendalian bahan mentah. Berikutnya adalah anggaran bahan mentah. Perencanaan bahan mentah ataupun suku cadang secara umum membutuhkan keempat sub anggaran berikut ini. Yang pertama ada anggaran kebutuhan bahan mentah. Yang kedua anggaran pembelian bahan mentah. Yang ketiga adalah anggaran persediaan bahan mentah, dan yang keempat, anggaran biaya bahan mentah yang digunakan setelah atau untuk produksi. Anggaran kebutuhan bahan mentah. Anggaran ini merencanakan secara terperinci tentang jumlah unit bahan mentah atau suku cadang yang dibutuhkan untuk berproduksi selama periode yang akan datang. Anggaran ini harus menentukan jumlah setiap bahan mentah dan suku cadang menurut waktu, produk, dan pusat tanggung jawabnya. Tujuan penyusunan anggaran kebutuhan bahan mentah. Yang pertama ada memberi data kepada bagian pembelian sehingga bagian pembelian dapat melaksanakan fungsi perencanaan dan pengendalian pembelian bahan mentah dengan baik. Yang kedua ada memberi data untuk penyusunan anggaran biaya bahan mentah setiap jenis produknya. Yang ketiga menentukan tingkat persediaan yang optimal. Dan yang keempat sebagai dasar perencanaan dan pengendalian pemakaian bahan mentah. Dalam anggaran kebutuhan bahan mentah tercantum materi sebagai berikut. 1. Jenis barang jadi yang dihasilkan. Yang kedua, jenis bahan mentah yang dipergunakan. Dan yang ketiga, departemen atau bagian yang dilalui dalam proses produksinya. Yang keempat, standar penggunaan bahan mentah atau SUR. Lalu yang kelima adalah waktu pemakaian bahan mentah. Satuan waktu bisa minggu, bulan, triwulan, dan semester. Untuk menyusun anggaran kebutuhan bahan mentah digunakan formula atau rumus bagi berikut. Kebutuhan bahan sama dengan unit produksi dikali SUR atau standar pemakaian bahan mentah per unitnya. Berikut adalah contoh anggaran kebutuhan bahan mentah atau bahan baku untuk memperoleh bahan jadi sesuai dengan SUR atau standar kebutuhan bahan mentah per unit barang jadi. Contoh standar kebutuhan bahan baku untuk produksi satu kemeja adalah sebagai berikut. Dimisalkan satu kemeja membutuhkan 0,8 meter kain katun dan 1 meter kain katunnya diberi harga Rp30.000. Jadi, jika perusahaan ingin memproduksi 1000 kemeja diperlukan 800 meter kain katun. Dan berapa anggaran yang dibutuhkan dalam memproduksi 1000 kemeja ini adalah 800 dikali Rp30.000 sama dengan Rp24 juta. Rp24 juta adalah anggaran kebutuhan bahan baku atau bahan mentah bagi perusahaan dalam memproduksi 1000 kemeja. Contoh anggaran produksi produk CS76. PT Berkah adalah perusahaan yang bergerak di bidang konveksi. Salah satu merek produknya adalah CS76. Pada akhir bulan November 2019, manajemen ingin menyusun anggaran pemakaian bahan baku untuk memproduksi produk CS76 untuk bulan Januari 2020.
Diketahui anggaran produksi untuk bulan Januari 2020 ialah penjualan unit sebesar 2.000, ditambah persediaan akhir barang jadi sebesar 500 unit, maka jumlah barang jadi yang dibutuhkan sebesar 2.500 unit. Dikurang persediaan awal barang jadi sebesar 200 unit, maka jumlah barang jadi yang akan diproduksi sebesar 2.300 unit. Standar kebutuhan bahan baku untuk membuat 1 unit produk CS76 adalah 2 meter kain katun dan 8 buah kancing. Harga kain katun per meternya adalah Rp40.000, sedangkan harga 1 buah kancing adalah Rp1.500. Format anggaran kebutuhan atau pemakaian bahan mentah. Di antaranya, jumlah produksi barang jadi, standar kebutuhan bahan baku per unit, jumlah kebutuhan bahan baku untuk produksi, harga bahan baku per unit, total biaya bahan baku untuk produksi. Menyusun anggaran pemakaian bahan baku. PT Berkah anggaran pemakaian bahan baku untuk bulan yang berakhir pada 31 Januari 2020. Untuk produk kain, jumlah produksi barang jadi sebesar 2.300 unit. Standar kebutuhan bahan baku per unit 2 meter. Jumlah kebutuhan bahan baku untuk produksi sebesar 4.600 meter. Harga bahan baku per unit sebesar Rp40.000. Total biaya bahan baku untuk produksi ialah Rp184 juta. Untuk produk kancing, jumlah produksi barang jadi ialah 2.300 unit. Standar kebutuhan bahan baku per unit ialah 8 buah. Jumlah kebutuhan bahan baku untuk produksi sebesar 18.400 buah. Harga bahan baku per unit untuk kancing ialah Rp1.500. Total biaya bahan baku untuk produksi kancing sebesar Rp27.600.000. Anggaran pembelian bahan mentah. Anggaran pembelian bahan mentah ini menentukan jumlah yang direncanakan untuk bahan mentah dan suku cadang yang dibeli, biaya yang diperkirakan, dan tanggal waktu pengiriman. Anggaran ini dapat diartikan sebagai rencana tentang kuantitas jumlah bahan mentah yang harus dibeli oleh perusahaan dalam periode mendatang. Untuk membuat anggaran pembelian, manajer pembelian harus bertanggung jawab atas hal-hal sebagai berikut. Pertama, mematuhi kebijakan manajemen tentang tingkat persediaan bahan mentah. Yang kedua, menentukan jumlah unit dan waktu pembelian untuk setiap jenis bahan dan suku cadang. Yang ketiga, memperkirakan biaya per unit dari setiap bahan dan suku cadang yang akan dibeli. Format anggaran pembelian bahan baku atau bahan mentah. Di antaranya, jumlah kebutuhan bahan baku untuk produksi, ditambah persediaan akhir bahan baku. Jumlah kebutuhan bahan baku, dikurang persediaan awal bahan baku. Jumlah bahan baku yang harus dibeli. Harga bahan baku per unit. Total biaya pembelian bahan baku. Contoh anggaran pembelian bahan baku. Setelah menyusun anggaran pemakaian bahan baku untuk produksi dilakukan, PT Berkah menyusun anggaran pembelian bahan baku untuk bulan Januari 2020. Berikut ini adalah estimasi jumlah persediaan bahan baku awal dan akhir untuk Januari 2020. Untuk produk kain, persediaan bahan baku awal sebesar 200 meter. Dan untuk persediaan bahan baku akhir pada tanggal 31 Januari sebesar 300 meter. Untuk produk kancing pada tanggal 1 Januari ialah sebesar 400 buah dan persediaan akhir pada tanggal 31 Januari sebesar 300 buah. Presentasi akan saya lanjutkan. Menyusun anggaran pembelian bahan baku atau bahan mentah. PT Berkah. Anggaran pembelian bahan baku untuk bulan yang berakhir pada 31 Januari 2020. Jumlah kebutuhan BB untuk produksi 4.600, kancing 18.400, ditambah persediaan akhir BB untuk kainnya 300, kancingnya 300. Jumlah kebutuhan BB
untuk kainnya 4.900, untuk kancing 18.700. Dikurangi persediaan awal BB, jumlahnya untuk kain 200, untuk kancing 400. Jumlah BB yang harus dibeli 4.700, untuk kancingnya 18.300. Harga BB per unit 40.000, harga kancing per unit 1.500. Total biaya pembelian BB-nya untuk kain 188.000, untuk kancing 27.450.000 rupiah. Anggaran persediaan bahan mentah. Anggaran ini menentukan tingkat persediaan bahan mentah dan suku cadang yang direncanakan dalam bentuk biaya dan jumlahnya. Selisih jumlah unit antara kebutuhan bahan mentah dengan pembelian bahan mentah ditunjukkan sebagai peningkatan atau penurunan dalam anggaran persediaan bahan dan suku cadang. Anggaran persediaan bahan mentah ini merupakan rencana tentang jumlah dan nilai bahan mentah yang menjadi persediaan dari waktu ke waktu. Dalam anggaran ini perlu dirinci hal-hal sebagai berikut. 1. Jenis bahan mentah yang digunakan. 2. Jumlah masing-masing jenis bahan mentah yang tersisa sebagai persediaan. Yang ketiga, harga per unit untuk masing-masing jenis bahan mentah. Yang keempat, nilai bahan mentah yang disimpan sebagai persediaan. Untuk rumusnya, nilai bahan mentah sama dengan unit persediaan bahan mentah X harga bahan mentah per unit. PT Mitra pada awal tahun 2011 memiliki persediaan 1000 meter dan harga bahan mentah stabil selama tahun tersebut sebesar 60.000 per meter. Diketahui persediaan akhir sebagai berikut. Bulannya Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, dan Desember. Untuk Januari sendiri jumlahnya 1.500, Februari 2.000, Maret 2.000, April 1.800, Mei 2.000, Juni 2.000, Juli 2.000, Agustus 2.000, September 2.000, Oktober 2.000, November 2.000, Desember 1.000. Penyelesaian PT Mitra German anggaran persediaan bahan mentah kulit super tahun 2000X. Bisa dilihat itu contohnya. Anggaran biaya bahan mentah yang habis untuk produksi. Anggaran ini menentukan biaya yang direncanakan untuk bahan mentah dan suku cadang yang akan dipakai dalam proses produksi. Jika dalam anggaran kebutuhan bahan mentah merencanakan jumlah bahan mentah yang dibutuhkan untuk produksi, maka dalam anggaran biaya bahan mentah, jumlah biaya bahan mentah yang diperlukan untuk produksi anggaran ini dapat diartikan sebagai rencana tentang besarnya biaya bahan mentah yang diperlukan untuk proses produksi di masa yang akan mendatang. Formulanya, biaya bahan mentah sama dengan unit kebutuhan bahan mentah X harga bahan mentah per unit. Baik, contoh kasus penyusunan anggaran biaya bahan mentah. PT Mitra German memproduksi kemeja sutra untuk keperluan pengolahan produk. Diperlukan bahan mentah berupa kain sutra dengan SUR 2 meter dengan harga beli bahan mentah atau kain sutra seharga Rp1.000 per meter. 100.000 per meter. Diketahui rencana produksi tahun 2011 sebagai berikut. Periode Januari jumlah per meternya 250, Februari 250, Maret 400, triwulan 2 900, triwulan 3 1100, triwulan 4 1000. Berdasarkan data tersebut diminta menyusun anggaran biaya bahan mentah yang habis dipakai pada tahun 2011. Penyelesaian kasusnya: 1. Anggaran kebutuhan bahan mentah. 2. Anggaran biaya bahan mentah yang habis dipakai. Penyelesaiannya ada di bawah ini, bisa dilihat. Penentuan harga pokok bahan mentah yang dipakai dalam produksi. Dalam satu periode akuntansi seringkali terjadi fluktuasi harga, maka harga beli bahan baku juga berbeda dari pembelian yang satu dengan pembelian yang lainnya. Oleh karena itu, persediaan bahan mentah yang ada di gudang mempunyai harga pokok persatuan yang berbeda-beda meskipun jenisnya sama. Hal ini menimbulkan masalah dalam penentuan harga pokok bahan mentah yang dipakai dalam produksi, antara lain: A. Metode identifikasi khusus. B. Metode masuk pertama keluar pertama. C. Metode masuk terakhir keluar pertama. D. Metode rata-rata bergerak. E. Metode biaya standar. Dan F. Metode rata-rata harga pokok bahan baku akhir bulan.
Pengendalian bahan mentah. Anggaran bahan mentah dalam arti luas dapat berfungsi sebagai alat pengendali atau controlling. Untuk itu diperlukan performance report atau laporan pelaksanaan yang terdiri dari 1. Laporan pelaksanaan pembelian bahan mentah dengan analisis varian sebagai berikut. Pertama, ada varian karena jumlah pembelian sama dengan jumlah rencana dikurangi jumlah real dikali harga rencana. Kedua, ada varian karena harga bahan mentah sama dengan harga rencana dikurangi harga real dikali jumlah real. Yang ketiga, ada total varian sama dengan varian karena jumlah ditambah varian karena harga. Yang kedua, laporan pelaksanaan pemakaian bahan mentah dengan analisis varian sebagai berikut. Yang pertama adalah varian efisien, jumlah rencana dikurangi jumlah real dikali harga rencana. Yang kedua ada varian harga, harga rencana dikurangi harga real dikali jumlah real. Yang terakhir ada total varian, varian efisien ditambah varian harga. Masalah-masalah khusus yang berhubungan dengan bahan baku. Masalah yang berhubungan bahan baku diantaranya terjadi sisa bahan, produk cacat, dan produk rusak. Sisa bahan atau scrap material. Di dalam proses produksi, tidak semua bahan baku dapat menjadi bagian produk jadi. Bahan yang mengalami kerusakan di dalam proses pengerjaannya disebut sisa bahan. Jika dalam proses produksi terdapat sisa bahan, masalah yang timbul adalah bagaimana memperlakukan hasil penjualan sisa bahan tersebut. Hasil penjualan sisa bahan dapat diperlakukan sebagai 1. Pengurang biaya bahan baku yang dipakai dalam pesanan yang menghasilkan sisa bahan tersebut. 2. Pengurang terhadap biaya overhead pabrik yang sesungguhnya terjadi. 3. Penghasil di luar usaha atau other income. Produk rusak merupakan produk yang tidak memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan, yang secara ekonomis tidak dapat diperbaiki menjadi produk baik. Perlakuan terhadap produk rusak adalah tergantung dari sifat dan sebab terjadinya. 1. Jika produk rusak terjadi karena sulitnya pengerjaan pesanan tertentu atau faktor luar biasa yang lain, maka harga pokok produk rusak dibebankan sebagai tambahan harga pokok produk yang baik dalam pesanan yang bersangkutan. Jika produk rusak tersebut malah laku dijual, maka hasil penjualannya diperlakukan sebagai pengurang biaya produksi pesanan yang menghasilkan produk rusak tersebut. 2. Jika produk rusak merupakan hal yang normal terjadi dalam proses pengolahan produk, maka kerugian yang timbul sebagai akibat terjadinya produk rusak dibebankan kepada produksi secara keseluruhan. Dengan cara memperhitungkan kerugian tersebut di dalam tarif biaya overhead pabrik. Oleh karena itu, anggaran biaya overhead pabrik yang akan digunakan untuk menentukan tarif biaya overhead pabrik terdiri dari elemen-elemen berikut ini. Biaya bahan penolong, biaya tenaga kerja tak langsung, biaya reparasi dan pemeliharaan, biaya asuransi, biaya overhead pabrik lain, rugi produk rusak atau hasil penjualan dikurangi harga pokok produk rusak, biaya overhead pabrik yang dianggarkan, dan tarif biaya overhead pabrik dihitung dengan rumus berikut ini. Tarif biaya overhead pabrik sama dengan biaya overhead pabrik yang dianggarkan dibagi dengan dasar pembebanan. Produk cacat merupakan produk yang tidak memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan, tetapi dengan mengeluarkan biaya pengerjaan kembali untuk memperbaikinya, produk tersebut secara ekonomis dapat disempurnakan lagi menjadi produk jadi yang baik. Masalah yang timbul dalam produk cacat adalah bagaimana memperlakukan biaya tambahan untuk pengerjaan kembali atau rework cost produk cacat tersebut. Perlakuan terhadap biaya pengerjaan kembali produk cacat adalah mirip dengan produk rusak. Sekian presentasi dari kelompok kami mengenai penyusunan anggaran bahan baku. Semoga dapat bermanfaat, dan apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.